Pelajaran Agama kelas 2, Kisah Abraham, Kisah Esau, dan Yakub. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu pada kami anak-anak-Mu. Bimbinglah dan terangilah akal dan budi kami, agar kami dapat belajar dengan baik dan lancar, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini Bu Lita tidak mengasih materi. Hari ini anak-anak beri video tentang kisah Abraham, Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Yang kedua, kisah Esau dan Yakub, Kejadian bab 25 ayat 19 sampai 34. Tugas anak-anak di rumah menceritakan kembali video yang telah kamu lihat menggunakan bahasamu sendiri. Pilih salah satu dari dua video yang kamu lihat. Tugas ditulis dalam buku tulis agama. Kirim lewat WA. Selesai menulis tugas, diakhiri dengan berdoa Salam Maria. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More.
waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum,
lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya,
sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.